Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Madura dan di channel Ahmad Mushfi. Karena kajian kali ini berbeda dengan biasanya. Kajian kali ini live streaming saya bersama Ustadz Ahmad Mushfi. Jadi yang akan dikaji kali ini adalah kitab Al-Qaulul Jali fi Halli Al-Fadhi Mukhtasari Abdillahil Harari. Jadi kitab ini yang akan kita kaji bersama-sama kali ini bersama beliau. Jadi saya dan beliau akan mengkaji kitab ini di dua channel. Di channel saya sendiri yaitu MMC TV 35 Madura atau Muhammad Mashhudi Channel. Dan di channelnya Ustadz Ahmad Mushfi. Dan ini akan terus berlangsung kajian ini, insya Allah akan ada jadwal tertentu nanti yang akan di live sesuai dengan jadwal yang telah diberikan di live streaming nanti. Oke, kepada teman-teman semuanya agar tidak terlalu mengulur waktu, maka saya akan langsung mempersilahkan kepada Ustadz Ahmad Mushfi untuk memulai kajiannya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Syekh Muhammad Mashhudi yang pada kesempatan kali ini dan kedepannya insya Allah Ta'ala kita akan sama-sama mengkaji, ya, mempelajari dan memahami salah satu kitab yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, yaitu kitab Al-Qaulul Jali. Al-Qaulul Jali ini merupakan halul alfaz ataupun syarah pendek dari sebuah kitab yang dikenal dengan Mukhtasar Abdillahil Harari. Kitab ini sangat penting ya untuk kita pelajari. Yang kemudian tujuan utamanya jelas adalah untuk mengamalkan apa yang berada di dalamnya, ya, untuk memperbaiki diri, untuk mengharapkan ridho dari Allah, ya, untuk mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Pentingnya itu dikarenakan ilmu yang dibahas dalam kitab ini itu berisi tentang ilmu yang dikenal dengan ilmu fardhu ain, ya, dikenal dengan ilmu fardhu ain. Nah, ilmu fardhu ain ini maksudnya adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu orang muslim yang mukallaf, menjadi orang yang muslim dan dia juga mukallaf, itu wajib mengetahui ilmu ini. Artinya apa? Kalau dia tidak mempelajarinya, ya, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kewajiban. Ya, sebagaimana orang yang tidak sholat 5 waktu itu berdosa dikarenakan dia tidak melakukan kewajiban, maka demikian juga orang yang tidak belajar ilmu fardhu ain ini juga berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Karena dengan ilmu fardhu ain ini, ya, seseorang itu akan mengetahui keyakinan tentang ketuhanan, keyakinan tentang kerasulan, keyakinan tentang para malaikat dan qadar dan yang lainnya. Dengan ilmu ini seseorang itu akan tahu, ini loh keyakinan yang benar seperti ini.
ini loh keyakinan yang salah, jangan sampai diikuti. Nah, dengan ilmu ini bisa mengetahui hal itu. Demikian juga dalam masalah fikih amalia, ya fikih amalia sehari-hari kita. Ya, dengan ilmu ini kita akan bisa mengetahui sholat saya ini yang saya lakukan sah atau tidak, puasa yang saya lakukan sah atau tidak, kemudian saya punya kewajiban zakat atau tidak, haji yang saya lakukan, umroh yang saya lakukan ini sah atau tidak, diterima atau tidak. Nah ini pembahasan-pembahasan yang mendasar ini, ya, itu dijelaskan di dalam kitab ini, ya, dikarenakan kita ini membahas tentang ilmu yang sifatnya fardhu ain. Ya. Dan ini, ya, termasuk yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberinya pemahaman ilmu agama. Ya, Allah taala akan memudahkan baginya orang yang bisa mengajarinya ilmu agama yang benar. Nah, kayak gitu. Ya, oleh karena itu, ya nanti teman-teman sekalian, monggo mari kita sama-sama dengarkan, ya sama-sama kita pelajari, sama-sama kita pahami, dan kita sama-sama mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nanti ada yang tidak dipahami, ada pertanyaan, ya bisa kemudian ditulis ataupun menghubungi kita secara langsung, ataupun bisa ditulis di komentar. Ya, begitu. Itu sedikit tentang pengantar. Ya, monggo kita langsung masuk kepada kitabnya. Ya, gimana Ustaz Masudi? Kita mulai. Siap Ustaz, siap. Antum yang baca. Oh, siap Ustaz. Nanti saya stop, ya. Nanti umpamanya dibaca Arabnya, kemudian nanti saya stop dan saya jelaskan. Siap. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-qawlul jali fi halli alfadhi mukhtasari Abdillahil Harari. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u tasnifi li hadzal kitabi bismillahirrahmanirrahim. Ay dzakiran lahu mutabarrikan bihi ma'al hamdu lillahi rabbil alamin. Ma'a alhamdulillahi rabbil alamin. Ay al-maliki li kulli ma dakhala fil wujud. Al-hayyil qayyumil mudabbiri. Ya Ustaz? Jadi beliau, ya, muallif, yaitu muallif ini adalah salah satu ulama besar, pengarang kitab ini, pengarang kitab Mukhtasar, ya. Jadi Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Ini salah satu ulama besar. Beliau ini dari segi hadis, beliau sampai kepada derajat al-hafidh. Ya, jadi hafal ratusan ribu hadis, nyambung sanadnya dengan sanadnya sekalian kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah seorang yang alim, beliau ini seorang yang wara', beliau ini seorang yang tegas, ya, dan beliau ini orang yang sangat memberikan perhatian, ya, terhadap ilmu-ilmu agama, terutama di bidang ilmu akidah. Ya. Beliau memulai kitabnya ini dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u tasnifi li hadzal kitab, ya. Ya, artinya saya mulai
karanganku terhadap kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya menyebutkan basmalah dan mengambil keberkahan basmalah tersebut beserta pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memiliki segala sesuatu yang masuk dalam keberadaan. Di sini beliau memulai kitabnya dengan basmal, ya, atau kita kenalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam para ulama itu sering nyebutnya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu disebut dengan basmalah. Gitu. Dan kebiasaan para ulama dalam mengarang kitab memang dimulai dengan basmalah, selalunya begitu. Ya, kenapa? Pertama karena mengikuti Al-Quran. Jadi ayat atau surat yang pertama dalam Al-Quran itu apa? Surah Al-Fatihah. Kemudian ayat pertama dari surah Al-Fatihah itu apa bacaannya? Ya ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena ngikutin Al-Quran, ya Al-Quran dimulai dengan basmalah. Ulama itu biasanya memulai kitabnya juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hal ini juga karena mengikuti sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Artinya setiap perkara yang penting dalam Islam, perkara yang urgen ya dalam Islam, jika tidak dimulai dengan basmalah, ya, jika tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta, ya maka sesuatu tersebut keberkahannya sedikit. Jadi aqta di sini kata para ulama ditafsiri dengan apa? Qalilul barakah, artinya keberkahannya sedikit. Ya, oleh karena itu dalam perkara yang penting dalam Islam, kemudian juga ya dan ada memang petunjuk bahwasanya perbuatan tersebut dimulai dengan basmalah, hendaknya kita jangan lupa membukanya dengan basmalah. Ya. Jadi kita mau belajar, ya, kita mau makan, kita mau minum, ya, dan seterusnya, hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayak gitu. Jadi mengharap keberkahan dari basmalah itu. Ya. Nah, ini maknanya sebenarnya para ulama sangat panjang ya dalam menjelaskan, tapi kita singkat insyaallah taala, yang penting bisa difahami dengan baik. Ya. Bismillah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Saya akan memulai karanganku dengan Bismillah, dengan menyebutkan nama Allah. Jadi Allah ini ya, Allah Bismillah ini Allah adalah dikenalnya dengan lafzul jalalah. Ya. Allah ini ya adalah nama yang paling agung. Ya, semua nama-nama Allah itu agung ya. Semua nama-nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan baginya. Tetapi ya lafzul jalalah secara khusus Allah ini merupakan nama Allah Ta'ala yang paling agung. Ya, nama Allah Ta'ala yang paling agung. Ya, dan para ulama mengatakan ini Allah apa maknanya? Yaitu man lahul ilahiyah, yaitu zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan itu apa? Wahyal khalqu, ya, wahyal qudratu alal khalqi wal ikhtira', yaitu kuasa
Ya, sifat ketuhanan itu maksudnya apa? Kuasa untuk menciptakan eh, ya segala sesuatu seperti itu. Dan nama Allah, ya sedikit ya tak kasih beberapa hal penting. Masya Allah. Nama Allah ini adalah nama yang khusus baginya. Artinya apa? Dan kita itu tidak boleh menamai seseorang, baik itu anak ataupun teman, itu tidak boleh dinamai dengan Allah. Ya, tidak boleh dinamai dengan Allah. Nah, kayak gitu. Kalau mau, ya nama yang ada lafaz Allahnya, berarti diapain? Ditambahin Abdu, ya, Abdullah. Dan kalau orang namanya Abdullah, itu tidak boleh dipanggil Allah. Ya, makanya ada orang namanya Abdullah, bilang, Allah sini ya, tidak boleh kayak gitu. Ya, ini termasuk nama yang khusus bagi Allah Ta'ala. Ya, gitu. Kemudian Ar-Rahman, ya makna Ar-Rahman, ini apa maknanya? Kata para ulama, makna Ar-Rahman, kalau di kita kan biasanya diterjemah dengan apa Ustaz? Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman, diterjemah Zat yang biasanya Maha diterjemah Pengasih. ya, Iya, pengasih ya. Ya, ya. iya, Iya, terjemahnya kayak gitu. Kalau tafsirannya itu lebih lebih luas. iya. Ya, jadi kata para ulama yang dimaksud dengan Ar-Rahman itu adalah al-katsirir rahmati ya lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina khassatan fil akhirah. Jadi makna Ar-Rahman itu adalah Allah Ta'ala zat yang banyak rahmatnya, yang luas rahmatnya. Dan rahmat ini Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin dan orang kafir ketika di dunia. Sedangkan nanti di akhirat, rahmat Allah Ta'ala ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, hanya dikhususkan bagi orang yang beriman. Artinya, kalau di dunia, rahmat Allah itu diperoleh oleh seluruhnya. Mau muslim, mau kafir, mau manusia, mau binatang, itu dapat. Jadi contohnya gimana? Ya, cara ya bisa bernafas, kemudian tempat tinggal dan juga kendaraan nikmat dunia dan ini ya didapat oleh orang muslim ataupun muslim. Gitu. Tetapi kalau rahmat Allah Ta'ala di akhirat itu kan kaitannya dengan surga. Ya, kaitannya dengan masuk surga, ya nikmat-nikmat di surga ataupun sebelumnya gitu. Kayak nanti mendapatkan naungan aras dan seterusnya. Maka nikmat-nikmat ataupun dan rahmat Allah Ta'ala nanti di akhirat itu hanya khusus bagi orang yang beriman saja. Kalau orang tidak beriman tidak dapat. Di sini Beda daerah gitu. beda daerah. Di sini sudah adzan ini Ustaz. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu dalam masalah ini ya Allah Ta'ala berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Wa rahmati dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu yaitu maksudnya fid dunia ketika di dunia. Jika di dunia rahmat Allah itu mencakup atau didapat oleh segalanya. Yang terbayarnya dan aku maksudnya Allah Ta'ala ya dan aku akan khususkan rahmat. Jadi rahmat Allah bagi akhirat itu hanya khusus
Ar-Rahman ini termasuk nama khusus bagi Allah Ta'ala. Nama dengan Rahman itu tidak boleh. Kalau mau ditambahin apa? Abdurrahman. Dan kalau ada orang namanya Abdurrahman, itu tidak boleh dipanggil dengan Rahman. Ya kan, kalau kita kan di Indonesia sering ya begitu. Jadi namanya Abdurrahman dipanggil Rahman, Rahman sini. Nah itu tidak boleh kan, sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Ini termasuk nama yang khusus bagi Allah Ta'ala. Dan ini disebutkan oleh para ulama ya. Nah, banyak sekali para ulama yang menyebutkan tentang bahwa Rahman itu termasuk nama Allah Ta'ala yang khusus. Itu sedikit penjelasan tentang Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, ya Ar-Rahim ini maknanya Allah Ta'ala yang banyak rahmatnya yang dikhususkan untuk orang mukmin nanti di akhirat. Ya hampir sama dengan Rahman maknanya, tetapi ya Rahman itu maknanya lebih luas. Ya maknanya Rahman itu lebih luas. Ya, penjelasannya sih kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Ar-Rahim, kalau Rahim ini bukan nama yang khusus bagi Allah. Ya, artinya apa? Artinya nama yang tidak khusus bagi Allah itu maksudnya bisa kita gunakan untuk nama Allah dan juga kita bisa gunakan untuk selain Allah. Jadi kalau orang namanya Rahim itu tidak apa. Ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala itu mensifati Nabi kita ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan Rahim. Ya Raufur Rahim, Raufur Rahim. Yang dimaksud dengan Rauf dan Rahim di sini adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini penjelasan ya, secara singkat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ya yang berikutnya itu kan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Ta'ala segala puji bagi Allah. Ya kan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, di sini makna ucapan kita Alhamdulillah, kan kita sering bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah ini maknanya apa sebenarnya? Makna dari Alhamdulillah ini adalah pujian terhadap Allah Ta'ala. Tentunya ketika kita bilang Alhamdulillah, itu maknanya apa? Saya memuji kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan dengan lidahnya, atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, padahal tidak wajib bagi Allah Ta'ala untuk memberinya kepada saya. Jadi ya ini ya kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam. Nah ini atau ya kesehatan, atau rumah, atau kendaraan, atau yang lainnya, semua kenikmatan-kenikmatan ini itu tidak wajib bagi Allah Ta'ala untuk memberikannya kepada kita. Makanya kita mendapatkan nikmat iman, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah murni karunia dari Allah Ta'ala dan bukan kewajiban bagi Allah. Nah, tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah, karena Allah yang memerintah dan yang melarang, bukan Allah yang diperintah dan yang dilarang. Ya, makanya tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Ya ini dalam hal ini Ahlus Sunnah seperti itu keyakinannya, beda dengan kelompok Mu'tazilah. Ya, pernah dengar kelompok Mu'tazilah, Ustaz? Dengar iya Ustaz, tapi kurang paham. Bisa dijelaskan? Ya. Nah ini Mu'tazilah ini kan dia salah satu kelompok yang menyimpang ya dari ajaran Islam. Ya, kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam.
dan keyakinannya itu banyak yang bertentangan. Ya, cuma yang dalam masalah ini, insya Allah nanti barangkali di lain kesempatan kita khususkan pembahasan tentang kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dalam masalah ini, yang berkaitan dengan masalah ini, kesalahan di antara kesalahan Mu'tazilah adalah dia bilang apa? Katanya yajibu 'alallahi fi'lul aslah lil ibad, katanya apa? Wajib bagi Allah Ta'ala untuk memberikan yang terbaik bagi para hambanya. Jadi katanya wajib untuk memberikan yang terbaik bagi para hambanya. Nah, maka ini keyakinan yang rusak, dan keyakinan ini mewajibkan. Masa Allah dibilang wajib? Yang wajib kan kita, wajib sholat, wajib puasa. Masa Tuhan diwajib-wajibkan, diatur-atur? Ya Tuhan yang ngatur toh, bukan yang diatur. Nah, makanya keyakinan ini, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan ini jelas keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat, dan bahkan itu mengeluarkan yang meyakininya dari agama Islam. Ya, jadi itu makna alhamdulillah. Lah inti dari kalau kita ngomong alhamdulillah, hakikatnya kita bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan syukur pakai lidah itu sunnah hukumnya. Ya, syukur pakai lidah itu hukumnya sunnah. Ya, kita bilang alhamdulillah itu sunnah, bagus, sangat sangat bagus ya kita ucapkan. Tapi seandainya pun tidak mengucap, tidak dosa. Kalau syukur yang wajib itu, kata para ulama, yang maksud dengan syukur wajib itu menggunakan, ya tidak menggunakan kenikmatan dalam kemaksiatan. Itu syukur wajib. Artinya ya secara syukur, ya cara kita bersyukur dengan nikmat mata, berarti gimana? Tidak menggunakan mata dalam kemaksiatan. Cara bersyukur kita di atas nikmat kaki bagaimana? Berarti caranya tidak melangkahkan kaki kepada kemaksiatan. Cara bersyukur kalau kita mendapatkan uang, mendapatkan rumah, tanah, cara bersyukur yang wajib gimana? Yaitu tidak menggunakan semua itu dalam kemaksiatan. Kalau kita bilang alhamdulillah gitu kan, maka di situ ya sangat bagus sekali dan sangat dianjurkan, tetapi itu bukan kewajiban. Nah, kemudian Rabbil Alamin, Allah Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Nah, alam itu apa? Makna alam itu apa? Ya, alam itu, ya, sebagian orang kan kalau ya, di Indonesia kadang memahami alam itu sesuatu yang tidak bernyawa atau kebaliknya ya. Nah, ini alam itu semuanya sebenarnya, mau yang bernyawa, mau yang tidak bernyawa, mau manusia, mau hewan, mau langit, itu semuanya alam. Karena definisi alam itu apa? Definisi alam itu kullu ma dakhala fil wujud, yaitu segala sesuatu yang masuk dalam keberadaan. Ya, kadang kita bingung ya, kalau orang baru belajar apa makna masuk dalam keberadaan, mau bahasa masuk dalam keberadaan. Ya, maksud dari masuk dalam keberadaan itu apa? Asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Nah, itu. Nah, ini alam, definisi alam kayak gitu. Berarti apa kesimpulannya? Yo, yang namanya alam, ya kan dia kan alam itu segala sesuatu selain Allah. Ya, segala sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Berarti apa kesimpulannya? Yo, alam itu ya makhluk semuanya kan gitu. Ya, makhluk itu artinya apa? Ya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Artinya diciptakan oleh Allah. Apa makna diciptakan? Asalnya tidak ada, kemudian diciptakan sehingga menjadi ada. Kan gitu maknanya. Nah, asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Berarti kan makhluk. Yang namanya makhluk berarti dia baru. Dari sini apa?
dengar Ustaz, filsafat kuno. Filsafat kuno itu yang apa? Filsafat kuno itu yang gimana? Yang filsafat Yunani. Filsafat Yunani ini berkenaan dengan filsafat kuno. Nah, filsafat Yunani itu, mereka filsafat orang-orang filsafat kuno itu bilangnya apa? Mereka bilang gini, alam yang kita sebutkan tadi itu tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi mau jenis, mau individu itu tidak diciptakan oleh Allah. Dan ini sebenarnya tidak masuk akal ya. Seandainya orang mau mikir aja dikit itu, dia akan ketahuan bahwa perkataan ini tidak benar. Ya. Nah, kalau filsafat modern itu mereka bilangnya apa? Mereka bilangnya bahwasanya alam ini, ya, jenis alam kata mereka ada tanpa permulaan. Artinya tidak diciptakan oleh Allah maknanya. Kalau individunya itu diciptakan. Dan ini ya panjang karena pembahasannya, tapi ini saya singgung apa? Bahwasanya perkataan mereka bahwasanya alam ini tidak diciptakan oleh Allah. Tidak diciptakan oleh Allah mereka, atau ada tanpa permulaan kata mereka. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Tasnif Al-Masami' bila mengatakan apa setelah menyebutkan kelompok-kelompok filsafat yang mengatakan kayak gitu, bila mengatakan apa, waqad dhallalahumul muslimuna fi dzalika wa kaffaruhum. Ya, dan ulama-ulama Islam telah bersepakat bahwasanya mereka orang filsafat yang mengatakan tadi itu dihukumi sesat dan dihukumi keluar dari Islam. Nah, ini ada yang ngaku Islam tapi bilangnya alam ini ada tanpa permulaan. Nah, ini kudu hati-hati. Ya, hati-hati. Ada beberapa kitab yang menyebutkan kayak gitu. Itu. Kemudian ini terakhir disebutkan sedikit walaupun agak lebar, tidak apa-apa, di pertemuan pertama mungkin sebagai pengantar. Dan perkataan alhamdulillahirabbil alamin, atau kalau kita di Al-Fatihah ya alhamdulillahirabbil alamin, dari ayat ini juga sebagai bantahan sebenarnya ya, sebagai bantahan kepada kelompok wahdatul wujud. Karena kelompok wahdatul wujud itu kan mereka mengatakan apa? Mengatakan bahwa alam, ini kata mereka ya, alam dan Allah itu adalah satu kesatuan. Kata mereka ya, alam itu adalah Allah dan Allah itu adalah alam. Makanya sampai parahnya itu sampai mereka berani bilang gini kalau lagi ngumpul ya sama teman-temannya, dia bilang apa? Kamu Allah, dan tembok ini Allah, ya, anjing ini Allah, dan seterusnya. Jadi itu hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Kata mereka, ini yang ada itu hanya Allah, yang lainnya itu hakikatnya tidak ada. Tapi kalau ya ini anehnya Ustaz, kalau uangnya mereka diambil, mereka marah. Ya, masuk. Nah, ngomong kayak gitu, kita ambil uangnya, menjaga di sakunya, mereka marah. Iya. Kalau mereka marah, kita bilang loh, marah. Katanya uang gak ada, yang ada hanya Allah. Ya wis toh, juga gak ada. Iya. Jadi kan ya tidak masuk akal sebenarnya. Mereka katakan ayat alhamdulillahirabbil alamin ini juga sebenarnya jadi bantahan bagi mereka, atas mereka. Ya kan? Karena dalam ayat ini Allah menetapkan apa? Menetapkan adanya adanya zatnya, yaitu Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jika menetapkan adanya Allah,
Kemudian juga apa? Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Ini firman ini menetapkan tentang adanya alam. Di dalam Al-Fatihah ayat ini yang kedua ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini terdapat apa? Penetapan adanya Allah dan juga penetapan adanya alam semesta. Berarti alam ya ada, Allah ya ada. Makanya ini sebagai bantahan kepada kelompok Wahdatul Wujud yang mengatakan alam itu adalah Allah, Allah itu adalah alam. Yang katanya mereka alam ini semuanya tidak ada, hakikatnya yang ada hanya Allah Ta'ala. Ya, begitu. Nah, bagaimana Ustaz? Kita cukupkan sampai di sini lebih dahulu untuk malam ini sebagai pengantar. Oh, bisa juga Ustadz. Tapi mungkin apa biar teman-teman juga mungkin ada yang seperti saya kurang paham dari apa yang Ustadz jelaskan tadi. Itu Ustadz apa namanya? Kan ada nama-nama yang khusus untuk Allah. Nah ini yang saya dengar Ustadz. Kalau yang saya dengar ini beda guru, beda penjelasan Ustadz. Saya dari dua guru ya. Tidak usah sebutkan saya Ustadznya, dua. Beliau itu mengatakan ada 10 nama-nama Allah khusus untuk Allah. Akhirnya saya buat nadaman bahasa Indonesia 10. Nah ternyata ada salah satu Ustadz mengingatkan, loh itu bukan 10, yang benar ini sekian. Itu tidak hanya 10 kata beliau itu. Nah karena beliau hanya ngasih tahu ini bukan 10, maka saya tetap ikut yang 10 karena yang lebih jelas yang 10 Ustadz. Yang beliau bilang lebih dari 10 enggak ngasih tahu apa ini datanya, jumlahnya saya dengar dari guru ini enggak menjelaskan itu, enggak menjelaskan secara runtun. Jadi kan saya ngikutin yang lebih jelas dulu yang 10 gitu. Nah ini yang benar bagaimana Ustaz? Jumlah yang khusus dan nama yang tidak khusus. Saya pribadi belum ketemu secara khusus yang menyatakan seperti itu. Oh langsung jumlahnya cuma gitu. Biasanya jumlah secara khusus berapa itu tidak belum saya nemu. Ya, mungkin nanti kapan-kapan kalau ketemu kita kabarkan. Oh iya Ustaz. Biasanya cuma yang pelajari itu ketemu hanya kan ini dikasih contoh-contoh beberapa. Kayak Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq, kemudian lagi Dzul Jalali wal Ikram. Ya, dan beberapa hal lain dan beberapa nama lainnya. Dan dikasih contoh-contoh seperti itu. Oh, iya. Iya baru-baru ini Ustadz mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu saya menemukan memang itu. Ternyata benar dari salah satu postingan murid masyayikh itu ada yang memposting jumlahnya yang khusus untuk Allah 13. Jadi ada kemungkinan memang yang 13 ini Ustaz, tapi saya belum tahu apa ada rinciannya tapi nggak sempat saya simpan, tapi saya ketemu dengan itu. Nanti kalau mungkin saya bisa kasih tahu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz tadi ini barangkali ya Ustaz yang kedua itu yang tadi masalah alam ini baru-baru ini ada YouTuber saya nggak usah sebut namanya. Beliau itu mengatakan, nah itu debat beliau itu, tapi debat sekarang udah kalah sama salah satu ustadz yang memang penuh dengan referensi. Nah itu kata beliau, kata si YouTuber ini, kata beliau itu bahwa kan bukti adanya Allah itu adanya alam, dan Allah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kata beliau itu. Kemudian kalau bisa dibuktikan secara ilmiah silahkan dibuktikan. Karena membuktikan diri saya sendiri saja tidak bisa. Coba sampean sebutkan saya itu yang mana? Kalau sampean nunjuk mata saya, itu kan mata, bukan saya. Katanya gitu. Nah, ini artinya kalau Allah itu tidak kalau Allah itu harus dibuktikan dengan alam, berarti kalau nggak ada alam, nggak ada Allah, katanya dia itu. Gimana Ustaz? Ini sedikit ini biar ini simpel. Iya. Simpel. Jadi itu perlu diambil
pusing karena dia sebenarnya kalau orang itu mau mikir, Ya. orang itu mau mikir, dia akan sampai sebenarnya bahwa Tuhan itu ada. Oh Kalau iya. orang mau mikir loh. Iya, iya. Hmm. Makanya ketika, makanya kan biasanya para ulama itu sangat simpel menjelaskan. Adanya tulisan menunjukkan kan adanya yang nulis. Iya. Ya, toh? Iya. Artinya apa? Tidak diterima oleh akal, ada tulisan tapi tidak ada yang nulis. Mau yang nulis itu jin ataupun manusia, yang penting ada yang nulis. Oh Kan iya. gitu. Iya, iya. Kemudian juga para ulama apa? Ini contoh, ini nalar sederhana tetapi ya sangat bagus. Nah, adanya bangunan ya menunjukkan akan adanya yang membangun Iya. dan diterima oleh akal kalau dibilang ada sebuah bangunan tetapi tidak ada yang membangunnya. Iya. Mau baik dari jin ataupun manusia nggak ada yang bangun. Tapi ada bangunan, nggak bisa terima oleh akal. Mm-mm. Yang nggak masuk akal itu Ustaz, masalahnya pertanyaannya Ketika kalau dibalik itu katanya. adanya, Iya, iya. Gimana Ustaz? kita jelaskan dulu, adanya eh, perbuatan, yang terulama adanya perbuatan itu menunjukkan akan adanya yang melakukan perbuatan itu. Ya, bahkan ada istilahnya orang apa? Adanya tai unta menunjukkan akan adanya unta. Ini Iya. masa ada tainya unta, tapi untanya nggak ada, tidak masuk akal. Nah, di sini apa namanya pernah kejadian perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan orang ateis pada waktu itu. Iya. Pada waktu itu ada seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan datang kepada seorang khalifah, nantang. Katanya Oh, apa? Kumpulin semua ulamamu, saya akan tetapkan kepada mereka bahwasanya Tuhan itu tidak ada. iya. Setelah itu khalifah ini apa? Eh, Meminta Imam Abu Hanifah untuk mendebat orang tersebut, debat terbuka. Dan Imam Abu Hanifah terkenal sangat eh, cerdas Iya. dalam membantah orang-orang yang menentang Islam. Akhirnya setelah itu apa yang dia lakukan? Pas di hari H, di hari perdebatan itu, Imam Abu Hanifah sengaja beliau datang lambat. Nggak datang-datang bukan nggak datang, tapi sengaja melambatkan diri. Iya. Wis orang semuanya wis kuat. Ya, yang nonton udah datang, kemudian khalifahnya juga datang, musuhnya yang ateis ini lawan debatnya juga datang. Abu Hanifah nggak datang-datang. Ditunggu. Hmm. Setelah itu memang sengaja Abu Hanifah lambat. Habis itu Abu Hanifah datang, gitu kan, majelis. Habis perdebatan lah orang ateis ini apa? Ya mungkin emosi, kok lambat, apa semacamnya pengen menjelek-jelekkan Abu Hanifah dan seterusnya gitu kan. Akhirnya dia bilang apa? Kok kamu lambat? Kok kamu lambat? Akhirnya setelah itu Abu Hanifah bilang gini, seandainya, ya, seandainya saya bilang ke kamu, seandainya loh, seandainya saya bilang ke kamu, rumah saya itu berada di seberang sungai Dijlah, yaitu sungai Tigris yang di Irak. Seandainya rumah saya berada di seberang sungai Tigris. Saya mau nyebrang, mau datang ke majelis ini, saya tidak nemu perahu. Yang ada di pinggir sungai itu tidak ada perahu. Ya. Cuma ada perahu yang sudah lap, yang sudah hancur. Ya, hancur semuanya, sudah terpisah-pisah papan-papannya. Habis itu pas saya lihat ternyata dia itu tiba-tiba apa namanya itu ya kayunya jadi kuat sendiri,
kemudian setelah itu merakit sendiri, kayak terpaku sendiri, begitu ya. Kemudian jadi perahu sendiri tanpa ada yang buat. Habis itu kemudian ya ke sungai, jalan sendiri dan seterusnya lah, kayak gitu kan. Iya. Makanya, yo, saya lambat datangnya, kayak gitu. Nah, kalau saya bilang kayak gini, kamu gimana? Gitu lah. Orang ateisnya bilang apa? Ya, merasa menang dia. Orangnya apa? Islam, orang Islam, ya. Lihat imam kalian ini. Mana ada omongan yang lebih bohong dari apa yang dia ucapkan? Wah, ini kebohongan ini. Enggak, ini kebohongan yang nyata ini. Masa ada perahu tanpa ada yang mencipta, tanpa ada yang membuat? Akhirnya apa kata Imam Abu Hanifah? Jadi sebenarnya bantahan. Iya. Nah, ini cuma berdebat bantahan dengan simpel. Kata Imam Abu Hanifah apa? Lo ya, akalmu aja tidak terima adanya perahu tanpa ada yang membuatnya. Nah, ya. Adanya perahu tanpa ada yang membuat, akalmu tidak terima. Lebih piye, ya gimana kamu kok mengatakan bahwa alam ini ada tanpa ada yang menciptakan? Ya kan, tidak masuk akal. Nah, makanya di sini seseorang itu dia itu bisa tahu tentang adanya pencipta itu dari jalur akal, itu bisa. Iya. Nah, kalau masalah nama, bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, namanya yang menciptakan itu adalah Allah, ini melalui jalur para nabi. Nah, kalau dibilang berarti kalau tidak ada alam, tidak ada Allah nih. Statement Iya. dari mana itu? Iya. Ya. Itu statement dari mana? Udah ada alam, udah ada Allah, itu statement dari mana? Itu Iya. statement yang tidak ada dalilnya. Ya, kalau dalam hadis-hadis sudah banyak dijelaskan. Ya, di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan belum ada segala sesuatu pun selainnya, belum ada alam. Nah, ini apa? Penetapan dari itu, bahwasanya Allah itu ada sebelum adanya alam. Yo, tidak bisa kemudian dikatakan kalau tidak ada Allah, nah kalau tidak ada alam berarti tidak ada Allah. Itu logika dari mana itu? Nah, gitu. Iya, iya, Itu iya. dari Iya. mana itu? Oh iya, iya, iya. Ini kan Oh iya, iya. diterima oleh akal. Iya benar juga ya Ustaz. Padahal Mas, kita iya. adanya alam, ada yang dikatakan bukti adanya alam, bukti adanya Allah adalah adanya alam. Setelah itu dengan ada yang bilang, kalau nggak ada alam, terus buktinya apa? Nah, Iya. gitu. Iya. Lah ini kan kita bilang, ya kalau alamnya belum ada, siapa yang mau cari Siapa bukti? betul? Siapa yang mau Iya, buktikan? kan? Oh, betul, 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 iya, iya. Alamnya nggak ada, siapa yang mau cari bukti coba? Oh, manusianya nggak ada, jinnya nggak ada, malaikat juga nggak ada. Iya, iya. Aduh. Maksudnya berarti ya itu kan hanya ya, apa, logika yang kalau kasarnya orang sekarang apa? Logika yang sempul. Iya. Bukan dalil akal tuh, dalil ngakalin itu. Hanya omongan-omongan orang yang tidak ada rasa takut dalam hatinya terhadap Allah Ta'ala, tidak ada unsur ketakwaan dalam hatinya, makanya sembarangan berbicara. Dan itu bukan dalil, itu hanya ocehan. Betul ya. Iya memang karena waktu itu memang ditanya dalilnya nggak ada dalil sama sekali memang. Memang nggak ada dari dia itu. Kan macam kalau ada alam tidak, kalau kata mereka kalau alam tidak ada, siapa yang apa tuh apa buktinya adanya Allah? Ya yang mencari bukti orang ada kok. Siapa yang mau cari bukti juga? siapa yang mau bukti? Iya betul betul.
Terus tadi itu perbedaan antara jenis alam dengan apa itu? Jenis alam sama apa itu satu yang simpang siur untuk menjelaskan itu. Saya sendiri juga kadang gitu. Apa ini yang ifrad apa yang nau apa itu? Itu Ustaz, itu satu lagi tuh. Pada pembahasan tersendiri singgung sedikit. Iya. Ya kan sedikit saja bahwasanya ya ada istilah individu alam, ada istilah jenis alam. Jadi untuk memahami apa itu jenis, apa itu individu, simpel sebenarnya. Iya. Ya, tinggal kita contohkan. Ya, maunya ya saya ini individu manusia. Ya, Mas Rudi itu individu manusia. Iya. Kemudian si A itu individu manusia, si Muhammad itu individu manusia. Ini semuanya individu-individu kemudian disatukan dalam satu jenis, namanya jenis manusia. Jadi ya berarti apa? Ada manusianya dulu, atau ada jenisnya. Ada Nabi Adamnya dulu, ada jenis manusia. Ya, kan tidak masuk akal kalau dibilang ada jenisnya manusia, tetapi manusianya tidak ada. Tidak masuk akal. Oh iya. Nah, kalau yang lebih besar lagi, lebih luas, semuanya gimana? Ya, matahari itu individu alam. Iya. Bulan individu alam, bintang individu alam, ini individu alam, ini individu alam. Nah, nanti ya semua individu-individu alam ini disatukan dalam satu jenis, namanya jenis alam. Ya. Ada individunya dulu, baru ada jenis. Nah, istilahnya ya gampangnya ya Ahlus Sunnah mengatakan mau jenisnya, mau individunya itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai', dan Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada pengecualian sedikit. Itu ya. Gimana Ustaz, ini dilanjutkan atau ini cukupkan dulu Ustaz? Nah, untuk pertemuan pertama kita cukupkan terlebih dahulu. Siap Ustaz. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan kedua dan seterusnya. Insya Allah nanti pembahasannya mungkin lebih fokus kepada kitab, walaupun tetap kita akan sebutkan beberapa hal mungkin yang bertentangan, yang tersebar, yang nanti kita sebutkan. Siap Ustaz. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Gitu. Siap Ustaz. Oke teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV dan channel Ahmad Mushfi, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan di episode yang kedua. Ini episode yang pertama, nanti di episode yang kedua. Nggak apa-apa kita gunakan episode walaupun ini bukan film ya. Gak apa-apa, tapi bagus insya Allah. Nah, oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan semuanya, dan semoga ini menjadi jalan untuk semakin mudahnya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Amin wa fikum. Alhamdulillah Lestari Mon.